Boleh kita tepuk tangan aplaus sekali lagi yang dahsyat buat Yesus kita. Dia Tuhan yang tidak pernah akan berhenti berbuat baik buat kita. Amin. Boleh tengok dulu kanan kirinya, bilang kamu kelihatan tambah keren sore ini. Amin. Amin. Bilang jangan GR karena ada Yesus yang keren di dalammu. Amin. Saya tahu ada tantangan mungkin belum beres, ada utang belum terbayar, ada sakit belum sembuh. Tapi satu hal harus saudara tahu, ada Yesus yang keren di hidupmu. Jadi jalan hidupmu pasti tambah keren, tambah luar biasa. Hal-hal keren akan datang di hidup kita. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat luar biasa buat Yesus. Judul khotbah saya langsung saja, judul khotbah saya adalah Alive and Revive. Hidup dan dihidupkan kembali. Terinspirasi dari lagu Boanerges. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu saya dengar lagu Boanerges, Alive and Revive. Dan Tuhan mengingatkan saya untuk berbicara tentang ini. Hidup yang dihidupkan lagi, dihidupkan kembali. Tuhan mau hidupmu itu bukan sekedar hidup, tapi hidup yang tiap hari dibaharui. Amin. Tuhan mau apa yang mati di hidupmu dihidupkan kembali. Karena saudara dan saya punya Tuhan yang sanggup menghidupkan kembali. Amin. Tuhan mau menghidupkan imanmu lagi. Tuhan mau menghidupkan semangatmu lagi. Amin. Tuhan mau menghidupkan cintamu kepada Tuhan seperti mula-mula lagi. Amin. Hidup yang bukan biasa-biasa. Alive and revive. Ini yang jadi doa dan harapannya Daud juga. Ketika dia dikepung sama masalah. Ketika dia butuh kekuatan Tuhan. Maka ayat alive and revive saya temukan di dalam Mazmur 85 ayat yang ke-7. Daud berkata, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersukacita karena engkau. Ayat ini bukan tentang Daud bertanya kepada Tuhan, tapi ayat ini tentang Daud percaya bahwa Tuhan bisa menghidupkan kembali apa yang mati, apa yang sekarat di hidup kita. Tuhan sanggup menghidupkan kembali. Kalau saudara pelajari bahasa aslinya, bukan hanya satu kali, tapi Tuhan sanggup menghidupkan lagi, dan lagi. Yang percaya bilang amin. Amin. Kalau saudara baca di kitab Yehezkiel, Yehezkiel diberi penglihatan, dibawa ke suatu lembah. Di Yehezkiel 37, Yehezkiel melihat tulang-tulang yang amat kering. Tulang-tulang yang amat kering, gambaran orang itu udah mati dan matinya sudah lama sehingga tulangnya sudah amat kering. Tapi tulang-tulang yang amat kering itu Tuhan sanggup hidupkan kembali. Amin. Tuhan kita Tuhan yang bisa menghidupkan kembali apa yang mati. Lazarus mayatnya sudah berbau. Sudah 4 hari dalam kubur. Tapi walau sudah 4 hari dalam kubur, Tuhan sanggup menghidupkan kembali. Di kitab Yesaya, Alkitab menggambarkan beauty for ashes. Keindahan ganti abu. Abu gambaran apa yang dibakar dan hancur. Yang sudah tidak mungkin jadi apa-apa lagi. Sudah jadi abu. Sudah hancur. Tapi di kitab Yesaya Tuhan bilang, Tuhan bisa ganti abu dengan keindahan. Dalam teks bahasa Indonesia, dengan hiasan kepala, dengan mahkota, dengan kemuliaan. Saya nggak tahu apa yang mati di hidupmu, tapi saya percaya saudara dibawa Tuhan ke tempat ini untuk saudara tahu kalau ada yang mati di hidupmu. Mungkin imanmu mati, mungkin kesehatanmu, mungkin ekonomimu, mungkin masa depan anak-anakmu, atau jangan-jangan keharmonisan rumah tanggamu sudah mati. Kamu punya Tuhan yang sanggup menghidupkan kembali apa yang mati. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Karenanya apa yang harus kita lakukan untuk kita menerima apa yang mati di hidup kita bisa dihidupkan kembali. Yang pertama, saudara perlu setiap kali datang kepada Tuhan, datang dengan pengharapan. Datang dengan apa? Pengharapan. Tidak perlu saudara punya pengharapan yang banyak banget. Mungkin saudara nggak sanggup punya pengharapan yang banyak banget. Sekecil apapun pengharapan yang kamu punya, biarlah engkau bawa ketika engkau datang kepada Tuhan. Jangan datang dengan keraguan, keputusasaan, tapi datang dengan pengharapan. Di Kisah Rasul 3, ada orang lumpuh yang tiap hari dibawa keluarganya untuk duduk di depan pintu gerbang bait Allah
yang diberi nama Gerbang Indah. Mengapa namanya Gerbang Indah? Karena di balik gerbang itu ada bait. Waktu kita ada di bait Allah, saya percaya kita akan merasakan banyak keindahan. Kita akan menerima banyak keindahan. Yang percaya bilang amin. Tapi orang ini gak bisa berharap banyak karena kakinya lumpuh. Dia ditaruh di gerbang indah itu, di depan gerbang indah itu, hanya untuk meminta sedekah. Dan memang dia gak bisa masuk ke bait Allah karena perjanjian lama mengatur orang timpang tidak boleh ada di bait Allah. Jadi dia hanya di depan pintu gerbang indah melihat orang masuk ke gerbang indah itu. Lalu diam di bait Allah, kemudian menyembah, mungkin memuji, mempersembahkan korban. Dan pulang keluar dari gerbang indah dengan sukacita. Dia hanya melihat orang melakukan hal itu dan dia tetap lumpuh meminta-minta sedekah di sana. Yohanes dan Petrus pada waktu jam doa, mereka berdua naik ke bait Allah. Waktu mereka berdua naik ke bait Allah, Petrus dan Yohanes melihat orang ini. Waktu Petrus melihat orang ini, Petrus berkata seperti ini, lihat kepada kami. Orang ini ada di bawah. Dan Petrus, Yohanes berdiri karena menuju bait Allah. Orang ini di bawah, kakinya lumpuh dan meminta-minta. Petrus bilang gini, lihat kepada kami. Artinya Petrus bilang gini, lihat ke atas. Untuk saudara datang dengan harapan, saudara harus lihat ke atas. Sesulit, semustahil, setidak mungkin apapun keadaan yang kau hadapi, saya mau bilang, sore hari ini datang kepada Tuhan dengan pengharapan. Gimana caranya? Jangan lihat masalah saja, jangan lihat tantangan saja, tapi mulai lihat ke atas. Amin. Sama-sama bilang, saya harus lihat ke atas. Sama-sama bilang, waktu saya lihat ke atas, saya bisa berharap. Waktu dia melihat Petrus Yohanes, dia menatap Petrus Yohanes dengan harapan. Jadi dia melihat Petrus dan Yohanes dengan harapan mendapat sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Terjemahan sederhana Indonesia nanti saudara baca di rumah. Kata sesuatu di sana, berharap dapat uang. Uang yang mungkin ada di kantongnya Yohanes atau di kantongnya Petrus. Karena dia selalu meminta sedekah di depan pintu gerbang indah bait Allah itu. Jadi dia berharap hanya dapat uang receh. It's okay, pengharapannya hanya untuk dapat uang receh. Tapi dia telah datang dengan harapan. Tuhan sedang mengajak saudara lihat ke atas. Seberapa bisa engkau berharap, berharaplah kepada Tuhan. Sekecil apapun, it's okay buat Tuhan. Tapi yang menarik seperti ini, bahwa ketika dia datang dengan harapan, dia hanya berharap uang receh. Dia bukan menerima uang receh itu. Di ayat 5, dia berharap dapat uang receh. Di ayat 6, dia nggak dapat uang receh itu. Tapi dia dapat apa yang Petrus dan Yohanes punya di dalam nama Yesus. Saya nggak tahu kau berharap apa hari ini sama Tuhan. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, pengharapanmu yang mungkin kecil, yang mungkin tidak seberapa itu menjadi ruang untuk Tuhan bisa membawa apa yang Tuhan punya buat hidupmu. Percaya bilang amin. Amin. Apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kemudian di ayat 7 dikatakan bahwa lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga otot kakinya yang tadinya mati hidup lagi. Lalu kemudian yang menarik di ayat 8, ia melonjak berdiri, berjalan kian kemari, mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Waktu di gerbang bait Allah, dia lihat ke atas, dia berharap dapat uang dari Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus Yohanes karena datang dalam nama Yesus, Tuhan menjawab harapannya jauh lebih besar. Karena Tuhan punya tujuan, bukan cuma kakinya sembuh, dia bisa masuk ke bait Allah, bersuka cita dan pulang merasakan keindahan bait Allah itu, menceritakan kepada banyak orang betapa Tuhan bisa buat mujizat. Dia melonjak kian kemari, dia melompat, dia memuji Allah.
Saudara datang dengan pengharapan di sore hari ini. Saya nggak tahu apa yang mati di hidupmu. Mungkin kau nggak mampu berharap banyak, tapi sedikit sekecil apapun harapanmu, itu adalah ruang untuk Tuhan memberikan apa yang Tuhan punya buat hidupmu. Dan yang Tuhan punya buat hidupmu jauh lebih besar daripada apa yang kau harapkan, jauh lebih besar daripada apa yang kau mimpikan. Dan kau akan pulang bawa mujizat dari Tuhan. Kita tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Orang ini mungkin gak percaya mujizat. Tahu dari mana Pak Pendeta? Dari permintaannya. Sudah tahu kakinya lumpuh, dia malah minta apa? Minta uang. Kakinya lumpuh, dia malah minta uang. Mungkin dia gak percaya mujizat. Mungkin dia gak mampu percaya bahwa kakinya bisa disembuhkan. Dia mungkin gak sanggup beriman bahwa masih ada mujizat. Tapi saya mau bilang, waktu dia datang dengan harapannya itu jadi alasan, jadi pijakan untuk Tuhan buat mujizat di hidupnya. Amin. Mungkin saudara datang di sore hari ini, mana mungkin ada mujizat di keuangan saya? Mana mungkin ada mujizat untuk anak-anak saya? Mana mungkin ada mujizat untuk keluarga saya? Apakah mujizat masih bisa terjadi buat saya? Terserah saudara nggak percaya mujizat, saudara nggak mampu beriman ada mujizat di hidupmu. Tapi kalau saudara mampu setidaknya bawa harapanmu yang kecil itu, lewat harapanmu yang kecil itu datang pada Tuhan, engkau akan pulang keluar dari gereja ini bawa pulang mujizat. Amin. Bilang kanan kirinya, mujizat masih ada. Bilang datang dengan harapan. Apa yang mati bisa dihidupkan lagi. Amin. Harapan yang mati dihidupkan lagi. Semangat yang mati dia loncat-loncat. Kegirangan yang selama ini mati lahir lagi. Sukacita yang selama ini mati lahir lagi, hidup lagi. Saya percaya Tuhan mau saudara datang dengan harapan. Tuhan mau hidupkan lagi jam doamu. Tuhan mau hidupkan lagi waktu penyembahanmu. Amin. Tuhan mau hidupkan lagi iman kita, semangat kita, sukacita kita, keluarga kita, keharmonisannya. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Bilang kanan kirinya datang dengan pengharapan sekecil apapun. Tuhan jawab harapan jauh lebih. Oke, cepat saja yang kedua. Sesulit apapun keadaanmu, ketika engkau sudah percaya Yesus, beranilah mempercayakan setengah kehidupanmu kepada Tuhan. Amin. Setengah ya, saya tulisnya. Ngetes doang nih, ngantuk apa enggak nih, tumben nih. Biasanya banyak tepuk tangan soalnya. Mempercayakan secara apa? Total hidup. Berani kasih kepercayaan total sama Tuhan. Jangan setengah sama Tuhan, setengah sama uangmu. Setengah sama Tuhan, setengah sama teman yang bisa tolong. Tapi sepenuhnya. Sebentar saya jelaskan ya ayat di 2 Korintus 1 di mana Paulus mengalami hal yang mengerikan, menakutkan. Teks lain bilang mematikan. Hal yang gelap di Asia kecil, gelap. Paulus sudah kenal Yesus. Paulus diurapi. Paulus melayani Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Di 2 Korintus 1 ayat 8. Paulus bilang begini. We don't want you in doubt, friends, about how hard it was when all this came down on us in Asia province. Pak Pendeta sok-sok bahasa Inggris biar kelihatan gaul sedikit, ya kan? Kayak anak-anak selatan dikit, ya kan? Jakarta Selatan maksudnya. Dia bilang gini, Paulus bilang, apa yang aku alami, sesuatu yang mengerikan di Asia kecil. Paulus udah bertobat, tadinya namanya Saulus, sekarang jadi Paulus, diurapi, amin, melayani Yesus, tapi tetap hadapi keadaan yang mengerikan. Jadi jangan kaget, jangan shock, jangan gemeteran kalau hari ini ada keadaan yang mengerikan datang di hidupmu. Padahal engkau udah percaya Yesus, engkau udah melayani Yesus. Dan Paulus bilang begini, aku gak mau imanmu jadi gelap karena engkau sedang menghadapi situasi yang gelap.
Aku nggak mau imanmu jadi mati karena engkau menghadapi situasi yang mematikan. Aku nggak mau imanmu jadi nggak ngerti bahwa Tuhan punya kebaikan yang jauh lebih banyak dari hal buruk yang mungkin kita alami hari ini. Amin. Dan Paulus bilang begini, yang terjadi di Asia kecil, it was so bad. Buruk banget. We didn't think we were going to make it. Kami nggak pernah berpikir kami bisa lolos. Ayat ini ditulis setelah Paulus lolos. Tapi Paulus bilang begini, waktu kejadian itu terjadi, aku nggak pernah berpikir aku bisa lolos. Dan saya mau bilang, apa yang Paulus alami itu berulang kali. Di waktu yang lalu, saya berulang kali juga alami. Saya pikir nggak mungkin bisa lolos, tapi lolos juga. Dan saya percaya, saya berdiri di hadapan orang-orang yang kalau hari ini engkau ada di gereja ini, engkau telah dibuat oleh Tuhan, melihat bersama Tuhan, engkau juga melewati itu semua. Amin. Mana tangan-tangan yang mengalami hal yang sama, yang seperti saya alami, Paulus alami. Amin. Tuh kan, sama kan? Kita waktu hadapi itu kayaknya nggak bisa lolos. Sekarang kita juga mungkin ada dalam keadaan yang menakutkan, mengerikan. Dan kita sedang berpikir yang sama. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, pasti lolos. Sama-sama bilang pasti lolos. Sama-sama bilang pasti keluar. Paulus bilang begini, kami merasa seperti sudah dijatuhi hukuman mati. Dan semuanya sudah habis. Tenang Pak, usahamu Tuhan bisa pulihkan. Gimana pulihinnya Pak? Udah habis Pak. Besok bank sita ruko saya Pak, mau dilelang. Udah habis Pak, udah habis. Gimana bisa ditolong Pak kesehatan saya? Dokter bilang umur saya tinggal 3 bulan lagi. Udah habis Pak, udah selesai, udah gak bisa buat apa-apa. Dan itu yang Paulus alami, udah habis. Tapi Paulus bilang diputar balik, it was the best thing that could have happened. Paulus bilang begini, padahal kejadian yang mengerikan itu, menakutkan itu, jadi pengalaman terbaik. Sama-sama bilang pengalaman terbaik yang pernah terjadi di hidup saya. Karena keadaan itu, karena masalah itu, memaksa saya, ya kan? We were forced, kami dipaksa untuk percaya total sama Tuhan. Enggak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena keadaan itu memaksa kami untuk enggak andalkan teman kami, keluarga kami, sahabat kami, yang memang ketika dihubungi, entah mengapa, teleponnya mungkin rusak, enggak diangkat-angkat, WhatsApp-nya hanya dibaca, memangnya koran dibaca doang enggak dibalas. Tapi waktu saya punya masalah, kenapa orang-orang cuma baca doang WA-nya dan gak dibalas? Keadaan itu memaksa kita jadi belajar percaya total sama Tuhan. Dan ketika percaya total sama Tuhan, it was not a bad idea. Itu bukan ide yang buruk, karena Tuhan bisa bangkitkan orang mati. Tuhan juga bisa bangkitkan keadaan kita yang sudah mati hidup kembali. Semangat kita yang sudah mati hidup kembali. Iman kita yang sudah mati hidup kembali. Amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Dan berulang kali Tuhan sanggup menolong kita. He will do it again. Dia akan melakukan lagi di hari depan. Sebanyak yang kamu butuhkan. Imanmu perlu dihidupkan lagi. Semangatmu perlu dihidupkan lagi. Dia sanggup melakukannya sebanyak yang kamu perlu. Kamu pasti dihidupkan kembali. Imanmu pasti dihidupkan kembali. Amin. Amin. Dan dalam teks bahasa Indonesia dikatakan, kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Kepada siapa engkau menaruh pengharapan? Teman yang punya jabatan, ya kan? No, nih. Kepada Tuhan. Dan kau akan lihat apa yang mengerikan, mematikan jadi pengalaman indah. Kau bisa berserah total sama Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkanmu, Tuhan menghidupkanmu lagi. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Jadi jangan takut, sama-sama bilang saya gak perlu takut kalau ada kengerian. Amin. Karena kita punya Tuhan. Roma 8 ayat 28. Amin. Bilang saya punya Tuhan. Roma 8 ayat 28. Amin.
Tuhan yang bisa memerintahkan. Ayo sama-sama bilang, Tuhan yang bisa memerintahkan. Keadaan buruk harus kasih yang baik buat saya. Amin. Keadaan yang mematikan harus kasih sesuatu yang baik buat saya. Bukan membuatmu jadi mati, tapi membuatmu jadi hidup kembali. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Oke, cepat saja yang ketiga. Kedekatan dengan Tuhan yang membuatmu. Jadi yang pertama tadi apa? Datang dengan harapan. Yang kedua, berani percaya setengah-setengah. Enggak, total. Percayakan hidupmu total sama Tuhan. Kalau engkau enggak memutuskan hari ini untuk percaya total sama Tuhan, jangan tunggu sampai keadaan memaksamu untuk percaya total sama Tuhan. Pak, saya diancam nih, Pak. Enggak, saya enggak ancam. Tapi saya mau bilang ujung-ujungnya hidup saya sih kombinasi. Kadang-kadang saya bisa percaya total, percayakan semuanya sama Tuhan. Kadang-kadang saya setengah sama Tuhan, setengah sama teman. Tapi ujung-ujungnya nggak berhasil juga sama teman. Ujung-ujungnya ya udah percaya total sama Tuhan. Jadi kalau bisa ujung-ujungnya percaya total, udahlah, nggak usah andalin yang lain, andalin Tuhan saja. Amin. Dan kita akan dihidupkan kembali. Yang ketiga, kedekatan. Sama-sama bilang kedekatan. Yang buat saya hidup kembali. Tuhan inisiator yang mau dekat sama saudara. Tuhan yang mau bawa saudara nih mendekat sama dia, bukan tanpa purpose, bukan tanpa tujuan. Karena Tuhan tahu ada sesuatu yang mati di hidupmu. Saya nggak tahu apa yang mati nih di hidupmu. Jam doanya jangan-jangan mati nih. Jam penyembahannya mati. Kasih mula-mulanya mati. Atau keharmonisan kerukunan rumah tangga udah mati. Nggak tahu apa yang mati. Keuangan, kesehatan. Ya saudara yang tahu di hatimu apa yang mati. Tuhan punya purpose, bawamu dekat dan hidupkan lagi apa yang mati itu. Karena kedekatan yang buat kamu dihidupkan kembali. Matius 27 ayat 50, Yesus bilang, "It is finished," sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya. Dan di saat yang sama apa yang terjadi? Nih. Yuk, dan lihatlah apa? Tabir bait suci, kain di bait Allah itu yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci terbelah dua. Dari mana? Dari atas ke bawah. Ini kan dari kain kan, memisahkan nih ruang suci, ruang maha suci. Jadi nggak semua orang bisa masuk ruang maha suci. Ruang maha suci yang boleh masuk imam agung saja. Nggak semua orang boleh masuk ke situ. Ada pemisah, ada kainnya, dan kainnya robek. Robeknya dari atas ke bawah. Jadi yang merobek dari mana? Dari atas. Dari atas dirobek. Kenapa dirobek? Supaya nggak ada pemisah lagi. Supaya kamu bisa masuk ke ruang maha suci. Ke tempat di mana Tuhan berdiam. Supaya Tuhan bisa membawamu masuk. Makanya saya menulis seperti ini. Agamawi sibuk menjahit dari bawah. Membuat pemisah antara engkau dan Allah. Tapi Allah melalui pengorbanan anaknya Yesus merobek pemisah itu supaya kamu bisa dekat sama Tuhan. Dan bukan tanpa tujuan. Tuhan mau menghidupkanmu lagi. Yang percaya bilang amin. Amin. Ingat Zakheus? Saya pikir Zakheus sudah mati reputasinya. Udah mati reputasinya. Dan mungkin semangatnya udah mati. Karena kaum sebangsanya menganggap dia pengkhianat. Gak ada yang mau nemenin dia. Dan mungkin semangatnya sudah mati. Dan Tuhan mau menghidupkan reputasinya, semangatnya. Tuhan mau hidupin lagi Zakheus. Waktu Tuhan lewat Yeriko, kemudian Zakheus datang dengan harapan bisa lihat Yesus. Tapi karena tubuhnya pendek, dia hanya lihat punggung orang. Karena dia hanya bisa lihat punggung orang, dia cari akal. Dia lihat ke samping, ada pohon. Dan pohon itu mungkin telah ditanam Tuhan. Entah lewat orang atau Tuhan memerintahkan pohon itu bertumbuh di situ. Karena Tuhan tahu, satu hari ada orang yang berharap lihat Yesus, tapi cuma lihat punggung orang karena tubuhnya pendek. Supaya dia bisa naik ke atas pohon itu dan lihat Yesus. Saya bilang amin. Amin. Kemudian dia bisa lihat Yesus.
Dia hanya berharap apa? Bisa lihat Yesus. Makanya saya bilang, kasih ruang untuk Tuhan. Kasih yang terbaik buat hidupmu. Gimana? Datang dengan pengharapan. Tadi poin pertama. Zakheus datang berharap bisa lihat Yesus. Tapi apa yang terjadi? Di Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai, baca sama-sama ke tempat itu. Ia melihat ke atas dan berkata apa? Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya ulang ya. Hari ini kata Yesus, aku harus menumpang di rumahmu. Hari ini nggak bisa enggak, agendanya kerajaan sorga. Sorga mau buat kamu dekat sama Yesus. Yesus mau datang ke rumahmu. Agendanya nggak bisa dirubah. Dan saya percaya kalau mungkin Yesus lupa harus kemana hari itu. Kalau mungkin. Sebelum sampai di Yeriko tanya muridnya, habis ini kita ngapain? Muridnya buka agenda, menurut agenda kerajaan sorga. Kita ke Yeriko, nanti ada satu orang, Tuhan harus ke rumahnya. Karena Tuhan mau menghidupkan apa yang mati di hidupnya. Dan orang itu kasih ruang, kasih pijakan, itu berharap bisa lihat Tuhan. Dia naik ke atas pohon yang Tuhan dulu sebelumnya udah tanam. Dia naik ke atas pohon dan Tuhan akan bilang, turun, aku harus ke rumahmu. Sore ini, pemain musik boleh siap-siap. Minta nada di G. Yang main musik keyboard khususnya, minta nada di G. Sore ini, saya punya iman. Semua jemaat yang datang sore ini bukan kebetulan. Iman saya. Mungkin tadinya saudara mau ibadah di Jakarta, tapi tiba-tiba lihat jalanan macet jadi ke Jambu 2. Tapi saya percaya itu bukan kebetulan. Karena hari ini ada agendanya kerajaan sorga. Saudara harus dengar khotbah ini. Karena Tuhan mau hidupkan apa yang mati di hidupmu. Dan Tuhan harus menumpang di rumahmu. Tubuhmu bait Allah, tubuhmu rumahnya Allah. Tuhan lewat firman Tuhan ini mau masuk ke hatimu. Dan Tuhan bilang, aku mau kamu dekat aku. Karena dengan kedekatan apa yang mati bisa hidup. Zakheus waktu dekat Tuhan, ini yang terjadi. Tuhan gak suruh dia, Tuhan gak perintahkan apa-apa sama dia, tapi dekat Tuhan buat apa yang mati hidup lagi. Semangat yang mati hidup lagi. Zakheus bilang, setengah hartaku aku kasih buat orang miskin. Dia gak serakah lagi hari itu. Zakheus hidup lagi. Ini Zakheus yang Tuhan harapkan. Dan dia bilang, kalau ada yang aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Artinya dia harus kerja keras. Artinya dia harus berusaha lebih banyak. Artinya dia mau jadi berkat buat banyak orang. Dan artinya saya percaya reputasinya yang mati pasti hidup lagi. Artinya saya percaya orang-orang yang benci dia pasti berubah jadi mengasihi dia. Zakheus hidup kembali. Amin. Bahkan kalau saudara baca di ayat 9, Tuhan berkata, telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena satu orang telah bertobat. Tuhan mau bilang gini, Zakheus hidup kembali. Dan Tuhan Yesus ajar kita, ajar saudara dan saya. Buat saya ini ajaran dari Tuhan untuk kita gak nyerah. Matius 7 ayat 7 bilang begini, minta karena orang yang minta akan diberi. Cari karena orang yang cari akan dapat. Ketuk pintu karena orang yang ngetuk baginya pintu. Buat saya ini ayat gini, Tuhan mau bilang, kamu jangan pernah nyerah. Tapi hari ini saya tahu Tuhan sedang berbicara, kita bisa tidak menyerah, semangat kita hidup lagi kalau kita dekat Tuhan. Dan ayat ini sedang membicarakan ketika Yesus naik ke surga, kemudian di kitab Wahyu, Yohanes diberitahu oleh Tuhan, Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan aku mengetuk. Oh, jadi saya tahu hari ini ada satu pribadi yang sedang ketuk pintu hatimu hari ini.
Dan yang ketuk pintu hatimu nggak nyerah. Kalau engkau nggak buka, dia tetap ketuk. Kalau engkau belum buka hari ini, hari Rabu dia akan ketuk lagi. Hari Sabtu dia ketuk lagi. Minggu depan dia ketuk lagi. Dan Tuhan bilang begini, kalau ada orang yang buka pintu hatinya, Tuhan bilang gak gini, aku akan koreksi kesalahannya, aku akan ingatkan dia kenapa dia terpuruk, kenapa dia mengalami ada hal yang mati di hidupnya karena mungkin kesalahan-kesalahan di hari yang lalu yang dia buat. Nggak bilang gitu. Tuhan nggak bilang kalau dia buka pintu hatinya, aku akan ajarin dia ini itu. Enggak. Untuk konteks ayat ini ya, Tuhan bilang aku ketuk pintu hati. Dan saya percaya Tuhan sedang ketuk pintu hatimu. Dan kalau kamu buka pintu hatimu, mana yang mau buka pintu hatinya buat Tuhan? Percaya lewat firman ini Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Mana yang percaya? Boleh lambaikan tinggi tangannya. Tuhan bilang, kalau kamu buka pintu hatimu, aku akan makan bersama dia. Aku akan dekat-dekat dia. Aku akan fellowship sama dia. Aku mau peluk dia. Aku mau berduaan di meja makan sama dia. Aku mau dia tahu bahwa mendekat kepadaku, maka apa yang mati bisa hidup kembali. Saya percaya kalau engkau ngerti hal ini, bahwa Tuhan mau dekat sama kamu, bukan tanpa tujuan. Tuhan mau kamu mendekat, bukan tanpa tujuan. Sama seperti Zakheus, ketika Tuhan mendekat dan dia dekat Tuhan, Zakheus hidup kembali. Saudara, hari ini Tuhan mau menghidupkan kembali imanmu. Tuhan mau kembali menghidupkan percayamu, amin. Tuhan mau menghidupkan kembali semangatmu, amin. Amin. Jam doamu, gairah cintamu yang luar biasa dulu sama Tuhan, Tuhan mau hidupkan kembali. Dan ia bersama-sama dengan aku. Mana yang mau buka pintu hatinya buat Tuhan? Tuhan akan masuk di hatimu. Tuhan akan masuk di hatimu. Tuhan akan masuk di hatimu. Firman ini akan masuk di hatimu. Dan apa yang mati akan dihidupkan kembali. Alive and revive. Hidup dan dihidupkan. Sujud di altarnya. Angkat tanganmu. Ku bawa ku terima dia ampuniku dan bebas. Ayo bawa syukurmu. Dia ubah. Sore ini akan ada pemulihan, terobosan, perubahan di hidupmu. Baharui. Responi firman ini dengan iman. Sesuatu, harapkan sesuatu. Sesuatu terjadi. Saat datang di altarnya. Saya rasakan urapan Tuhan. Sujud di altarnya. Sujud. Yuk bangkit berdiri sama